Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini full video dengan semangat. Mas Bro akan memberikan info-info, update-update yang akurat untuk kalian. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri karena semua berisiko tinggi dalam dunia kripto. Ya, kalian bisa tanggung jawab masing-masing atas kerugian kalian. Harus belajar betul. Tema yang akan saya bahas hari ini, PP akan meledak di akhir tahun paling lambat itu pasti, dan saya melihat sinyal nanti Agustus sudah pump. Kemudian ETH akan di atas 100 juta lebih karena hari ini full, sangat luar biasa diborong ETH yang tidak ngotak. Saya rasa benar-benar gila-gilaan. Kita akan langsung bahas ya, santai slow, mohon maaf sambil merokok ini karena udah capek video berkali-kali. Info-info yang perlu kalian ketahui supaya tidak pada berkutakan. Kita jangan melihat harga saat ini, tapi kita melihat apa yang terjadi di belakang layar ataupun data-data on-chain yang kalian harus ketahui. Langsung saja ya. Untuk PP masih 0,2045 per video ini dibuat. Market cap masih gede, tidak soal turun 9%, hal yang normal-normal saja ya. Nanti saya bahas ETH akan terbang di atas ratusan juta. Dan kalau kita melihat PP ini adalah akumulasi yang tepat kalian untuk masuk, karena ini manipulasi bandar, nggak ada berita yang wow. Justru berita ini sangat bagus untuk hari ini ya, dengan disetujuinya di ACC, sudah disahkan undang-undang ya Genius ACT. Ini akan membuat perubahan besar. Perbankan adopsi kripto, bahkan dia bisa mempunyai stable coin sendiri. Ini akan transaksi dengan cepat untuk urusan dunia transfer antar bank di seluruh dunia. Untuk kripto makin jelas, regulasinya makin wow ya. Yang di grip tentunya sudah saya jelaskan tadi, penurunan sesuai dengan skenario Mas Bro yang saya prediksi. 019 terbawah ditahan sama spot MA merah dan awan Ichimoku, dan 0,02 sudah masuk kembali. Kalau kita masuk di sini, jual di sini dan turun segini itu hal yang wajar, dan ini lagi menyelesaikan web 2 menurun, kemudian pump kembali. Ini sudah muncul awan yang hijau, tandanya bullish ya, tandanya bullish. Jadi sudah jelas, paham, nggak perlu lama-lama karena banyak yang saya bahas. Untuk ini sekarang udah mantul di sini, ini manipulasi saja, nggak ada yang namanya turun di merah. Itu belum ada sejarahnya turun di merah untuk daily, itu nggak ada. Ini manipulasi bener, mereka muserok harga murah yang betul naik di merah, turun di hijau, naik di merah. Ini manipulasi, menghabiskan web 2 kemudian pump ke sana. Toh kalau mau turun nanti setelah ini yang awan hijau besar naik ke atas, candle mengikuti ke atas, ATA baru turun. Saya percaya seperti ini yang terjadi di hijau yang turun ya. Oke, langsung kita bahas mengenai berita yang tentunya sangat menarik ya. Dompet baru serap 280 juta Ethereum. Wah, gila, mantap kawan. Dompet baru serap 280 juta US dollar Ethereum dalam sehari kawan. Apa artinya kawan? Tahun 2017 Ethereum naik sampai 300 kali. Tahun 2021 50 kali. Masa tahun ini nggak sampai 10 kali? Padahal kalau 6 kali saja ETH harganya sudah 120 juta. Mumpung belum pump bener, orang-orang besar yang duitnya banyak nggak usah melirik meme coin ya. PP bagian saya kalian bisa masuk ke ETH ya.
Pada hari ini 5 dompet baru telah mengumpulkan total 76.987 Ethereum yang bernilai hampir 285 juta US dollar. Transaksi besar ini terjadi melalui penarikan dari bursa Kraken, menandakan sebuah gerakan yang mungkin mengindikasikan minat dari institusi atau modal besar. Wah, mantap. Pengumpulan dompet ETH oleh dompet baru, 5 dompet yang baru dibuat menunjukkan aktivitas yang signifikan dalam pasar Ethereum dengan mengakumulasi jumlah yang besar dalam waktu singkat. Menurut data dari Logchain, sebuah platform analitik on-chain, dompet-dompet ini tidak hanya menarik dana dari Kraken, tetapi juga dari Volcon dan sebuah platform OTC. Wah, ini menunjukkan adanya strategi yang terkoordinasi dalam pengumpulan ETH. Selain itu, 3 dompet baru lainnya juga mencatat telah menarik 10.703 Ethereum senilai 39,6 juta US dollar dari Kraken pada hari yang sama. Wah, kalau mereka paus-paus tuh kompak kawan, luar biasa. Total Ethereum yang ditarik oleh dompet baru pada hari itu mencapai 76,987 unit. Gerakan ini menunjukkan adanya potensi kepercayaan yang tinggi terhadap masa depan ETH. Wah, benar-benar implikasi pasar Ethereum, penarikan ETH. Wah, ketika jumlah Ethereum ETH ditarik dari bursa, ini cenderung mengurangi pasokan yang tersedia di pasar. Analis mengatakan bahwa pola seperti ini biasanya tidak langsung diikuti dengan penjualan, melainkan sebagai tanda bahwa investor mungkin memiliki pandangan bullish terhadap aset tersebut. Penarikan dalam jumlah besar ini juga bisa menunjukkan adanya ekspektasi untuk kenaikan harga di masa depan. Menurut para ahli on-chain, gerakan besar seperti ini seringkali diinterpretasikan sebagai sinyal bullish. Hal ini memperkuat dengan laporan dari berbagai media industri yang menunjukkan bahwa dompet besar telah mengumpulkan Ethereum selama beberapa minggu dan bulan terakhir. Namun pengumpulan oleh 5 dompet baru dalam satu hari tetap merupakan fenomena yang tidak biasa. Wah, mantap ya kawan, jos ini pokoknya luar biasa ya. ETH diborong. Kemudian FTX ya, FTX. Saya jelaskan FTX ya. FTX ini yang hancur bersama Terra Luna pada waktu itu, bersiap luncurkan pembayaran kreditur senilai 1,9 miliar dolar kawan. Ini akan membanjiri kripto. Ini menarik. Sejarah FTX sampai akan membayar yang bangkrut itu kan banyak nasabah yang asetnya hilang, musnah. Sejarahnya begini kawan, real ini ya. Tahun 2021 tuh BlackRock kalau nggak salah sama perbankan nasional US JP Morgan itu belum masuk kripto. Kripto tuh dibilang haram. Gitu ceritanya. Setelah perusahaan di Cina propertinya hancur jadi kota hantu, maka mengguncang ekonomi dunia. BlackRock termasuk bangkrut di sana. Kemudian spekulasi tahun 2022 kerjasama dengan FTX, Crypto Pokpan. FTX uangnya buat judi ya. Jadi senang aja tanpa perhitungan si Bookman FTX itu memakai dana-dana dipakai untuk judi, karena dia merasa uang bukan uang dia, yang modal itu BlackRock kerjasama dengan BlackRock. Makanya BlackRock hancur-hancuran di kripto tahun 2022. Hancurnya FTX itu menelan korban termasuk BlackRock di situ. Kalian percaya nggak? Nah, akhirnya dari kebonyokan itu, dari kekonyolan itu, memang di dalam kripto awalnya belajar dulu. Setelah belajar
BlackRock dananya besar, dari tahun 2017 nggak pernah di ACC mengenai ETF support, selalu gagal, dan ketika BlackRock masuk di ACC lah BlackRock jadi mencengkram mining di AS dan dikuasai dia, dan meluncurkan ya disetujui oleh SEC dengan ETF support itu. Sekarang sudah kerugiannya sudah tertutup. Untuk mengembalikan nama baiknya juga, termasuk FTX juga, ini yang akan menggelontor itu ya dana-dananya BlackRock juga. Ini BlackRock yang bermain, karena termasuk dulu yang kerjasama ini kan di FTX itu, Crypto Bookman itu dengan BlackRock. Jadi ya bertanggung jawab lah si BlackRock ini, uang BlackRock ya. Ini 1,9 miliar dolar kawan, ini besar. Pada akhir September 2025 FTX akan memulai tahap penting berikutnya dalam proses pembayaran kebangkrutan mereka, dengan total dana yang akan didistribusikan mencapai 1,9 miliar US dollar. Pembayaran ini dijadwalkan pada tanggal 30 September dengan tanggal catatan resmi pada 15 Agustus. Jadi 15 Agustus dicatat, akan dibayar September. Pasti banyak uang yang akan menggelontor ke kripto, karena ini yang rugi, yang asetnya hilang itu kan orang-orang kripto akan masuk ke kripto lagi. Ini akan membuat market juga pump. Saya rasa akan pump sampai akhir tahun market ini. Distribusi ini akan mencakup klaim hak entitas pelanggan kelas 5, klaim tidak aman untuk kelas 6, dan klaim kenyamanan yang baru disetujui. Ya, jelas ya. Ini resmi pengumuman pembayaran FTX. Udah ya, nggak perlu saya panjang-panjang, nanti nggak kebagian. Dan ini menarik sekali, transaksi tembus 400 juta. Well dan Sublink dorong harga Ethereum menuju 4.000, kecil. Saya rasa akan 10.000 kan nanti akhir tahun ya. Ini mantap tentunya ya, luar biasa ya. Jadi ETH ini lagi booming, akan pump, yang namanya juga kedua setelah BTC. Transaksi tembus 400 juta US dollar. Well dan Sublink dorong harga Ethereum menuju 4K US dollar. Ini nggak main-main. Ini menarik menurut saya. Ini berita resmi dari toko news ya, toko kripto. Hari ini 1 jam yang lalu, Ethereum kembali mencuri perhatian setelah aksi akumulasi besar-besaran dari dua institusi besar, Sublink Gaming dan beberapa Ethereum Well, yang secara total membeli ETH senilai sekitar 400 juta US dollar di tengah fase konsolidasi pasar. Ini market ini dimanipulasi turun, mereka ingin serok murah. Secara tidak langsung, tindakan ini dinilai menjadi penanda dan keyakinan kuat terhadap potensi kenaikan jangka panjang ETH. Jadi mari kita kupas lebih dalam berbagai dinamika yang membentuk momentum ini dan dampak potensinya ke depan. Subgaming raksasa baru luar biasa ya, sampai memborong ETH gila-gilaan. Subgaming raksasa baru kelas 7 ETH. Subgaming menjadi sorotan utama setelah membeli 79.949 ETH senilai 259 juta US dollar dalam minggu terakhir, sekaligus menjadi pemegang ETH publik terbesar. Kini total kepemilikan Sublink mencapai 360.807 ETH, setara dengan 1,3 miliar US dollar. Wah, piye nih kalau ETH melompat, ini benar-benar akan jadi bull market all season ini. PP pasti akan nyolot paling pertama sampai ke puncak gunung Himalaya, karena ada di jaringan ETH. Mantep ya. Sebelumnya Bitmain ini juga teknologi sempat ya, ini immersion teknologi ya, si Bitmain ini adalah immersion teknologi, sempat memimpin
dengan 300.657 ETA, namun kini disalib oleh Sapling. Wow, Sapling berhasil mengumpulkan dana tambahan sebesar 413 juta dolar melalui skema penawaran ATM antara 7 sampai 11 Juli dan masih menyisakan sekitar 96,6 juta dolar untuk mengumpulkan lebih lanjut. Sapling juga memilih untuk mengstick, ini di stick ya, hampir semua ETH-nya dengan total staking reward mencapai 567 ETH sejak strategi ini diluncurkan. Jadi strategi sekali karena ini walletnya. Jadi intinya dia di staking, tidak akan jual dalam waktu dekat. Paus tradisional dan sentimen institusional. Selain aksi Sapling, dua alamat whale besar di jaringan Ethereum membeli 145 juta US dollar. Wah, dalam 24 jam terakhir, termasuk satu alamat yang membeli 32.360 Ethereum senilai 116 juta dolar melalui Falcon X, dan terus menambahkan posisi hingga total 138.345 Ethereum senilai 503 juta US dollar sejak 19 Juli. Wah, gila. Ini nggak main-main ini. Aktivitas ini dianggap sebagai sinyal dari lembaga yang kembali yakin pada ETH didukung oleh peningkatan jaringan potensi ETH produk DeFi NFT dan hasil dari staking pasca merge. Dampak pasokan dan likuiditas di pasar akumulasi oleh institusi whale jelas mengurangi pasokan ETH di bursa, menciptakan efek kelangkaan yang mendukung tekanan harga naik. Ya, udah pokoknya kalian yang cerdas segera masuk ETH ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Untuk mengenai cat cicot ini sudah mulai pump, ini diserok di 0,19 pp dan langsung sikat balik ke atas lagi, sudah muncul candle hijau, akan pump diperkirakan awal Agustus ya, sekitar seminggu lagi. Ini konsolidasi di sini, kemudian akan ke sana karena ini sudah muncul awan. Harus sabar, harus yakin. Yang terjadi di depan luar biasa, ETH diborong habis-habisan ya. Untuk mengenai yang sudah pada cuan di koin SPK, silakan TP. Nanti kalau ada penurunan kalian masuk lagi, saya rasa akan naik lagi nanti sampai akhir tahun ya. Ini ada info juga, malam ini ada pesta PP ya, mudah-mudahan benar. Malam ini PP akan pesta, akan ngaceng seperti ini. Info terbaru ya, mudah-mudahan ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Untuk ETH akan pump, kemudian untuk PP akan mengikuti ya. Udah saya jelaskan kemarin bahwa naik turun hal yang biasa bagi orang yang cerdas. Ada yang bilang halu itu kalau nggak punya koinnya. Dibahas dari 3,5 triliun sampai ratusan triliun, naiknya udah 30 kali lipat. Bahkan kemarin waktu 162 triliun tuh naik 40 kali lipat untuk PP. Sejak awal saya bahas dengan market cap sebesar itu, dan ranking masih 130 top CMC menjadi sampai ke 14 top CMC. Apakah enggak berhasil ya? Dan PP sudah menjadi booming, bahwa ada dompet-dompet baru juga yang masuk, termasuk ini penurunan juga manipulasi dan ancang-ancang. Ada si Michael Saylor dari MicroStrategy yang lagi ancang-ancang untuk membeli PP. Dan sepanjang sejarah hanya PP yang terdesentralisasi untuk meme coin, yang lain tidak ada, hanya BTC. Meme coin PP sudah disampaikan sama devnya, dia sudah melepas kepemilikan semua
mau maju mau mundur sudah tergantung supply and demand, tergantung investor, tergantung sama pemegangnya. Itu yang menarik dan sudah beredar semua dengan holder yang meningkat terus. Saya rasa PP sudah tidak bisa diragukan lagi koin terseleksi alam. Bagi orang-orang yang cerdas, duitnya besar, sekelas Paus Well, itu nggak sembarang masuk ke kripto, apalagi meme coin, nggak ngasal, dia pasti dengan riset prabayar yang besar. Kenapa Mas Bro menjagokan PP dengan kapitalisasi sebesar itu? Bukan orang koin-koin EC, bukan investor abal-abal, ini investor kelas kakap. Bahkan si Binance pun adopsi paling besar dari pasokan PP. GZ itu bukan orang bodoh, bukan orang kere, orang cerdas, ahli blockchain, triliuner ya. BNB-nya aja 12 juta harganya, ya tinggal jual saja ETH, BTC, BNB dia serba punya. Tapi dia masih adopsi PP karena ada sesuatu yang besar akan terjadi ke depan. Dan tadi video sudah saya sampaikan, volume sangat tinggi sekali di dalam PP. Ya, untuk ETH juga turun dikit saja dalam 24 jam 1,7%. Dalam satu minggu masih ada kenaikan 5,25%. BTC juga 0, stagnan lah, nggak turun-turun amat. Ini memang ada info akan terjadi all season, makanya banyak sekali yang memborong ETH. Dan ya tentunya PP juga banyak diborong juga, ingin di harga murah. Secara TA nggak ada sebetulnya naik turun di area daily awan Ichimoku yang merah, selalu itu untuk naik, jadi manipulasi dan lagi berjalan di web 2-nya kalau secara web alert. Ya, SRP ya turun lumayan. Ini SRP, masa PP nggak boleh turun? SRP aja turun 10%, 10,78%. BNB ngacleng 12 juta lebih ya. Solana juga ngacleng ya, bukan yang di celana aja ngacleng ya, ternyata kripto juga ngacleng. Cardano kalian bisa hajar, turun 8%, normal saja. Stellar SLM turun 11% ya, Habar 9%, penurunan massal. Shiba Inu juga turun, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sama PP juga 9% ya, sama ya. Dan PP justru bisa melewati Nil Protocol, Ondo, Aptos, ICP. Ini udah koin yang sangat mantap saya rasa. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Juga udah berkali-kali membuat video. Semangat untuk kalian supaya tambah cerdas, supaya nggak ditipu-tipu koin-koin yang sembarangan. Masih mending masuk koin meme ada di PP. Kalau yang top CMC koin real project ranking 1 sampai 30, kalian bisa pilih sesuai hati nurani, yang punya fundamental dan yang tentunya belum naik tinggi. Kalian bisa hajar, jangan menghajar koin yang sudah terbang, nanti sangkut ya. Mungkin itu aja, Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, real apa adanya dengan yang data-data yang ada di CMC. Kemudian selebihnya kalian riset sendiri. Selalu saya ingatkan, dalam bermain kripto berisiko tinggi, sangat berbahaya, bisa kaya mendadak ataupun miskin mendadak. Ya, Mas Bro tidak ngajak-ngajak menjual beli aset kalian, hanya sebatas memberikan info yang saya tahu. Selebihnya risiko ditanggung masing-masing. Itu paham, karena Mas Bro juga manusia biasa seperti Anda, bukan malaikat atau dewa. Ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.